Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerla Zira Ilmadani dengan NIM C1C0241116. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan 2 yang berjudul Laporan Keuangan Fiskal Badan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Burmi Eka Putra SEMSI. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu ada koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini adalah laporan keuangan komersial agar sesuai ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH. Ini dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan pajak. Hasilnya digunakan untuk menghitung PKP secara benar dalam SPT tahunan, serta memastikan kepatuhan dan mencegah sengketa pajak. Di sini tujuan koreksi fiskal ini ada 5. Koreksi fiskal ini dilakukan karena terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan, sehingga laba yang dihasilkan dari laporan keuangan belum tentu sesuai untuk menghitung pajak. Nah, ini kita lihat tujuan yang pertama yaitu menentukan laba kena pajak sesuai ketentuan perpajakan. Jadi ini bukan hanya berdasarkan laporan akuntansi. Kemudian yang kedua, menyelaraskan perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal. Setiap perusahaan ini mungkin memakai kebijakan akuntansi yang berbeda, namun tidak semua diperbolehkan menurut fiskal. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, karena salah hitung dapat menimbulkan sanksi. Kemudian tujuan yang keempat adalah memastikan kepatuhan pajak sehingga perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu koreksi fiskal juga bertujuan melindungi negara dari potensi penghindaran pajak sehingga penerimaan negara dapat terjaga. Nah, di sini kita masuk ke dasar hukum koreksi fiskal. Jadi pada dasarnya, koreksi fiskal ini memiliki landasan hukum yang tegas dalam sistem perpajakan Indonesia. Peraturan tersebut menegaskan bahwa laporan keuangan komersial tidak bisa langsung digunakan sebagai dasar perhitungan pajak tanpa penyesuaian. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, di mana perhitungan laba fiskal harus mengikuti ketentuan perpajakan, bukan hanya berdasarkan laporan akuntansi komersial. Kemudian yang kedua, perbedaan norma akuntansi dan perpajakan. Terdapat perbedaan antara SAK dan perpajakan. Nah, hal ini tuh menimbulkan book tax difference, sehingga wajib dilakukan koreksi fiskal agar sesuai dengan aturan pajak. Dan yang ketiga, aturan pelaksanaan dan ketentuan biaya tertentu. Nah, aturan pelaksanaan pajak juga menjadi acuan, misalnya peraturan mengenai biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan secara fiskal. Pos-pos tersebut tuh harus disesuaikan dalam perhitungan pajak. Jadi koreksi fiskal ini dilakukan bukan karena pilihan perusahaan, tapi karena adanya dasar hukum yang mewajibkan penyesuaian terhadap laporan keuangan untuk perpajakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan dalam mengakui pendapatan maupun biaya. Jenis yang pertama adalah koreksi fiskal permanen, yaitu penyesuaian yang tidak akan dibalik di masa mendatang. Hal ini terjadi ketika ada pendapatan yang bukan objek pajak atau biaya yang tidak diperbolehkan secara fiskal. Misalnya, biaya bersifat pribadi, denda, ataupun penghasilan yang sudah dikenakan pajak final. Kemudian yang kedua ada koreksi fiskal temporer, yaitu perbedaan pengakuan yang hanya bersifat sementara. Jadi selisih ini akan hilang pada periode selanjutnya karena terkait perbedaan waktu atau metode pengakuan antara akuntansi komersial dan fiskal, seperti perbedaan metode penyusutan ataupun pencadangan. Dan yang terakhir adalah koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi positif dilakukan bila terdapat biaya yang diakui secara komersial namun tidak boleh menjadi pengurang secara fiskal, sehingga laba fiskal ini meningkat. Nah, sebaliknya, koreksi negatif diterapkan saat pendapatan tidak menjadi objek pajak atau terdapat biaya yang baru dapat diakui menurut fiskal pada periode tertentu sehingga laba fiskal menurun. Kemudian kita masuk ke rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini merupakan proses penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh perhitungan penghasilan kena pajak yang benar
dan wajib melampirkan dalam SPT tahunan PPh Badan. Nah, prosedur ini nih memastikan transparansi hubungan antara laba akuntansi dan laba fiskal sebagai bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Oke, di sini kita masuk ke teknik rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut diklasifikasikan menjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Adapun koreksi fiskal positif ini terjadi ketika pendapatan menurut fiskal lebih besar dibandingkan menurut akuntansi, atau ketika pendapatan diakui secara fiskal tetapi tidak diakui secara akuntansi. Selain itu, koreksi positif juga muncul jika biaya menurut fiskal lebih kecil dibandingkan akuntansi, yaitu pada biaya yang diakui menurut akuntansi namun tidak diperbolehkan sebagai pengurang secara fiskal. Koreksi ini akan menambah laba fiskal. Dan sebaliknya, koreksi fiskal negatif ini muncul ketika pendapatan menurut fiskal lebih kecil dibandingkan pendapatan akuntansi, atau pendapatan tersebut bukan objek pajak menurut fiskal tetapi diakui dalam akuntansi. Koreksi negatif juga terjadi jika biaya menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Misalnya, biaya yang diperbolehkan fiskal namun tidak diakui dalam akuntansi. Termasuk pula pendapatan yang telah dikenakan pajak final sehingga harus dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal. Nah, koreksi ini akan menurunkan laba fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan tujuan untuk mempermudah pengisian SPT tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran dalam pelaporan tersebut. Baik, di sini kita masuk ke tahapan rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis untuk memastikan perhitungan penghasilan kena pajak sudah sesuai aturan. Tahap pertama dimulai dari penyusunan laporan keuangan komersial berdasarkan standar akuntansi keuangan yang menghasilkan laba akuntansi sebagai acuan awal. Selanjutnya, identifikasi perbedaan antara pelakuan akuntansi dan perpajakan. Jadi, seluruh pendapatan, biaya, dan transaksi dianalisis untuk menemukan perbedaan antara ketentuan akuntansi dan perpajakan. Setelah ditemukan, perbedaan tersebut diklasifikasikan menjadi perbedaan tetap dan perbedaan temporer agar proses koreksi fiskal dapat dilakukan secara tepat. Kemudian dilakukan penyesuaian berupa koreksi fiskal positif maupun negatif sehingga diperoleh laba fiskal yang sesuai peraturan perpajakan. Penyesuaian ini disusun dalam kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang menjadi dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Tahap akhirnya adalah menyiapkan seluruh dokumen pendukung untuk kepentingan pelaporan dan SPT tahunan PPh serta antisipasi pemeriksaan pajak. Di sini kita masuk ke kesimpulan, yaitu penyusunan laporan keuangan fiskal merupakan kewajiban penting bagi wajib pajak badan untuk memastikan perhitungan penghasilan kena pajak sesuai ketentuan perpajakan. Melalui penyesuaian fiskal atas laporan komersial, perusahaan dapat menghindari kesalahan pelaporan dan potensi saksi. Selain itu, laporan fiskal juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas di hadapan otoritas pajak dengan menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan secara tepat. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.